Shalom saudaraku, kurang keras shalom. Saya juga mau menyapa saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara online, shalom. Senang sekali kalau sore hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk beribadah bersama-sama. Dan tentunya saya percaya apapun yang kita hadapi saat ini, penyertaan Tuhan begitu luar biasa buat kita. Hingga kita boleh ada saat ini beribadah bersama, itu karena kasih karunia Tuhan. Mungkin boleh sebelum memulai ibadah kita mau lambaikan tangan dulu ke kanan dan ke kiri. Selamat sore. Berikan senyum yang terbaik walaupun tidak bisa terlihat karena tertutup masker. Namun biarlah sukacita itu boleh terpancar dari diri kita. Mari saat ini dengan sukacita kita mau bangkit berdiri. Kita mau awali ibadah kita pada sore hari ini. Kita pujikan Kidung Jemaat. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api hujan es salju kabut angin badai, bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Kita pujikan baitnya yang kedua. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubin, serafim pun puji Dia, yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, turunlah arah orang tua dan yang muda. Bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Malaikat kerubim serafim pun puji Dia. Kita pujikan baitnya yang ketiga. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim serafim pun puji Dia. Hai bintang, bulan, matahari, angkatlah suara, serta segala langit dan seluruh cakrawala. Hai ular-ular naga segenap samudra raya, binatang liar, hewan, burung-burung yang bersayap, padukanlah suaramu, besarkan nama Tuhan yang agung dan perkasa dan berlimpah kekuatan. Jemaat terkasih, marilah bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Salam bagimu, salam bagimu, Salam, salam. damai Kristus besertamu. Salam, salam.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini, mari kita mau menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau bawa segala pengakuan kita di hadapan Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Saudari-saudari yang terkasih, diberikan waktu sejenak untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang tertunduk di hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Tuhan, layakkanlah hati kami, layakkanlah diri kami Tuhan, untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Bapa, Kau pulihkan kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh layak, semakin menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa pengakuan dosa kami serahkan di dalam tangan-Mu. Amin. Jemaat terkasih, mari kita bersukacita menyambut berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Baik, saat ini kita mau bersemangat karena kita mau pujikan kebenaran Tuhan, keagungan Tuhan, karena dialah satu-satunya jalan kebenaran dan darinya kita memperoleh keselamatan yang kekal. Mari dengan penuh sukacita kita angkat satu pujian, Yesus Jalan Kebenaran. Kita boleh tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan bagi kita. Maka dari itu dengan penuh semangat kita mau katakan sekali lagi dengan suara yang lantang. Kita mau pujikan glory haleluya. Glory haleluya. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, Di dalam namanya ada keselamatan kekal. di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Jemaat boleh dipersilakan duduk kembali. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau tundukkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau akui keputusan kita untuk mengikut Yesus di hadapannya. Bahwa segala apapun rintangan yang ada dalam hidup kita mau untuk tetap mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita pujikan, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, betapa kami menyadari akan kelemahan dan juga
keterbatasan kami. Seringkali hidup kami jauh dari apa yang Tuhan rindukan, jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Terlebih ketika dunia ini begitu keruh. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu, kami menyadari bahwa kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan firman-Mu yang akan menuntun, menolong, menerangi jalan-jalan kami. Berkatilah setiap kami pada saat ini, baik kami yang akan mendengar, ataupun hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami ditolong untuk boleh mengerti dan terlebih melakukannya di dalam keseharian kami. Ini doa dan permohonan kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukanlah dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diri bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya setiap hari. Haleluya! Haleluya.
Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua dan juga untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang hari ini, sore hari ini beribadah dari tempat masing-masing. Saudara, tadi kita menyanyikan bersama mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Artinya apapun yang terjadi, di sana kita mengatakan bahwa kita tetap akan ikut Tuhan Yesus. Tetapi apakah sungguh itu menjadi sesuatu yang keluar dari hati kita? Ya, ketika dunia ini kemudian menjadi keruh, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Saudaraku, saya akan awali dengan pertanyaan. Dari antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang saat ini hadir, adakah yang punya hobi mancing? Boleh angkat tangan? Ada? Tidak ada? Atau di belakang tertutup ya? Ya, saudaraku, mancing ikan, bukan mancing keributan tapi ya. Tidak ada? Ya, saudara, mancing. Ada orang-orang tertentu yang senang mancing. Dan bagi orang yang senang mancing, maka ketika dia mendapatkan ikan, itu adalah satu kebanggaan tersendiri. Itu ada sesuatu kesenangan tersendiri. Ya, karena apa? Karena selama dia itu berlelah-lelah, mancing itu butuh kesabaran, saudara. Jadi katanya kalau orang yang senang mancing itu biasanya orangnya sabar, saudara. Karena dia harus menunggu begitu lama. Dan di kolam pemancingan itu juga pasti tempatnya terbuka dan panas. Dan juga masih banyak yang lainnya. Sehingga ketika dia mendapatkan ikan, maka rasanya terbayar semua. Ya, rasa bosan, rasa capek, rasa panas, dan seterusnya. Itu untuk orang yang hobinya mancing. Tetapi kemudian bagaimana dengan orang yang tidak hobi mancing? Seperti saya mungkin ya, seperti Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya itu pernah disuruh mancing sama anak saya, disuruh ya. Saya itu enggak suka disuruh mancing. Pancingnya saya taruh gitu ya, saya taruh satindis. Ternyata dengan ketidaksabaran itu baru saya pergi sebentar pancingnya sudah ditarik ikan, saudara. Nah itu contoh ya, contoh dari ketidaksabaran dan memang tidak suka dengan mancing. Saya kalau disuruh mancing sama disuruh ini, saudara ya, saya milih yang gambar yang kedua, saudara. Kalau saya pengen masak, itu kan masak ikan. Ngapain saya mesti susah-susah mancing dulu, itu kan? Mancing itu belum tentu dapat. Belum tentu sekali itu langsung dapat. Tetapi kalau saya pergi ke supermarket, saudara, nah ini enak sekali. Jadi saya tinggal datang ke akuariumnya itu, saya tinggal pilih saya mau ikan yang mana, saudara. Kalau saya ke pasar, ikannya sudah dijajarkan semua kan. Tinggal saya mau masak yang mana, itu saya ambil, dibeli, dibayar, bawa pulang, sudah selesai, saudara. Nah, ini mungkin bagi tipe orang yang kedua, saudara, kira-kira bagaimana dengan pandangan ini ya? Ya, menurut saya tidak ada yang salah. Karena orang itu hari ini cenderung mencari yang mudah, mencari yang sederhana. Hidup ini sudah susah, Bu. Jangan dibuat tambah susah. Yang susah itu disederhanakan, gitu ya. Yang sudah sederhana, sudah mudah, sudah gampang, ya jangan dipersulit. Kira-kira kan seperti itu, saudara. Nah, tetapi kemudian pertanyaannya adalah, kalau saya tadinya membawa akuarium 2, saudara, saya mau taruh kanan sini, satu kiri ya. Satu akuarium itu yang airnya tuh keruh, lalu satu akuarium ini yang airnya bening, bersih gitu kan. Nah, saya mau katakan bahwa kehidupan kita itu tidak sesimpel, tidak segampang ikan yang ada di akuarium yang airnya itu jernih, yang airnya itu bening. Tetapi sesungguhnya kehidupan kita itu seperti ikan yang ada di dalam akuarium yang berwarna tadi itu, saudara. Jadi kehidupan itu bukan mudah, tetapi kehidupan saudara dan saya ini adalah kehidupan yang sulit. Ya, buktinya apa, saudara? Buktinya adalah seringkali kita menjumpai bahwa hidup kita ini kok kayaknya penuh dengan teka-teki ya.
Kadang ada yang bisa tertebak, kadang ada yang tidak bisa tertebak. Ya, beberapa waktu yang lalu, baru kemarin ya, berita itu bermunculan ketika beberapa orang yang mungkin saudara kenal lewat akun medsos saudara, begitu ya. Misalnya seperti Raditya Oloan, lalu kemudian seperti Brigaldo Sinaga, gitu ya. Seolah hidup ini tuh tidak bisa diterka, tidak bisa ditebak. Kemarin mereka masih posting, mereka masih mengisi sesuatu kira-kira seperti itu ya. Tetapi ternyata kita tidak tahu. Ini bukti bahwa kehidupan kita ini tidak bisa ditebak. Kehidupan kita itu sering diperhadapkan dengan dua hal yang bertentangan. Hari ini kita susah, belum tentu besok kita itu susah. Besok itu kita bisa senang, saudara. Hari ini kita bisa tertawa, besok kita bisa menangis. Hari ini kita sehat, kita tidak tahu besok kita bisa sakit. Hari ini kita bisa bertemu, belum tentu besok kita bisa bertemu kembali, dan seterusnya. Dan yang menjadi persoalan adalah ketika manusia, saudara dan saya, kita itu menjumpai salah satu sisi kehidupan yang berlawanan dengan apa yang kita inginkan. Misalnya nih, saya maunya senang, tapi kenapa saya susah? Saya maunya jadi orang yang sukses, tetapi kenapa saya selalu gagal, tidak pernah berhasil? Ya, lalu kemudian saya tuh inginnya jadi orang yang sehat, tetapi kenapa saya mesti sakit, dan seterusnya. Saya mau katakan bahwa hal-hal semacam itu bisa membuat manusia menjadi kemudian surut, membuat kita kemudian menjadi lemah, dan disitulah godaan itu bisa muncul dengan begitu kuat. Godaan untuk apa, saudara? Godaan untuk meninggalkan Tuhan. Ya, apalagi di tengah situasi pandemi hari ini, saudara, yang berkepanjangan tidak selesai, tentu ini akan membuat banyak orang juga akan semakin bukan bisa semakin teguh, tetapi bisa jadi juga semakin runtuh, saudara. Nah, bagaimana dengan para murid pada saat itu? Kita mau lihat bahwa ternyata kehidupan mereka juga ditemukan dengan dua sisi yang berlawanan. Ada dua peristiwa yang sangat penting yang mengapit kehidupan mereka. Peristiwa yang pertama adalah hari Kamis kemarin kita baru merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kemudian nanti akan ada yang berikutnya, yaitu peristiwa Pentakosta. Dua peristiwa ini adalah peristiwa yang berlawanan. Peristiwa kenaikan ini merupakan peristiwa di mana para murid ini diajak untuk punya kerelaan melepaskan guru mereka. Jadi melepaskan, saudara. Tetapi peristiwa Pentakosta ini mengajak para murid untuk membuka diri mereka, dan kemudian untuk mereka mau menerima Roh Kudus di dalam kehidupan mereka, ya, yang tentunya akan memimpin perjalanan kehidupan mereka. Dan ini satu transisi yang tidak mudah, saudara. Karena pada awalnya mereka bersama dengan Yesus, lalu kemudian tidak lagi bersama dengan Yesus. Namun Roh Kudus yang kemudian menyertai setiap langkah kehidupan mereka. Nah, menarik. Bacaan kita hari ini tuh menunjukkan bahwa sebenarnya para murid itu mengalami ketakutan. Para murid itu sebenarnya bersedih. Para murid itu sebenarnya gelisah. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa sebenarnya itu adalah masa-masa kritis mereka. Ya. Masa transisi ini menjadi masa kritis. Mereka bisa pergi, meninggalkan Tuhan, dan seterusnya. Tetapi yang menjadi menarik adalah ketika dia peka dengan situasi, hati, keberadaan para murid, maka justru yang ditampilkan itu adalah hal yang berbeda. Apa yang ditampilkan, saudara? Yesus berdoa untuk para murid-muridnya. Nah, ini kita langsung masuk ke bagian doa yang kedua. Dalam ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Di tengah kegelisahan murid, di tengah kekhawatiran ketakutannya, apakah doa Yesus untuk para murid? Kita bisa temukan 3 poin, saudara.
Poin yang pertama di ayatnya yang ke-11. Doanya adalah supaya Bapa memelihara mereka. Apa yang kita bayangkan dengan memelihara, saudara? Mungkin yang terbayang dalam pikiran kita adalah ya memelihara itu pasti terkait dengan kehidupan, terkait dengan kebutuhan, terkait dengan banyak hal di dunia. Iya, itu benar. Tetapi yang dimaksudkan di dalam doanya ini adalah bukan sekedar memelihara mereka dalam hal kebutuhan. Katakanlah itu materi. Bukan, saudara. Bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud adalah memelihara iman mereka. Memelihara kasih mereka. Ya, kita bisa lihat itu di ayat yang ke-12. Selama aku bersama mereka, selama Yesus ada di dunia bersama dengan muridnya, aku memelihara mereka dalam namamu. Artinya apa? Yesus memelihara iman dan juga kasih dari para murid. Tetapi ketika dia hendak naik ke sorga, dia mengatakan di dalam doanya, peliharalah mereka. Jadi tetap dipeliharanya kasih dan juga iman mereka. Hal ini supaya apa, saudara? Supaya para murid yakin gitu ya. Ketika Yesus nanti pergi naik ke sorga meninggalkan mereka, ya, mereka tetap yakin dan percaya bahwa Bapa tetap akan memelihara mereka. Nah, ini menjadi satu hal yang unik yang perlu kita renungkan bersama. Bagaimana dengan kita, saudara? Kita mungkin tidak mengalami peristiwa seperti yang dialami oleh para murid ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Tetapi saya mau katakan bahwa pemeliharaannya itu berlaku sampai hari ini untuk saudara dan saya. Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami kehidupan yang keruh hari ini, saya mau katakan bahwa itu kalau sampai hari ini kita masih bisa bertahan di dalam iman itu karena Tuhan yang memelihara iman kita, memelihara kasih kita. Ya, banyak sekali orang yang sudah mulai pergi meninggalkan Tuhan, banyak orang yang sudah mulai tidak percaya, bahkan mempertanyakan Tuhan ini ada di mana? Benarkah ini semua yang terjadi ini karena kasih Tuhan dan seterusnya. Banyak sekali saudara, orang yang sudah mulai goyah. Nah, jadi di sini kita perlu pahami bahwa Tuhan bukan hanya memelihara kita di dalam kebutuhan kita, tetapi Dia juga memelihara iman kita. Ya, seperti tadi saudara, kalau kita itu mancing itu tuh kita bisa capek, kita bisa bosan. Ya kalau sudah bosan seperti saya tadi, saya tinggalkan kan begitu ya. Kalau saya capek ya tinggal, ya enggak apa-apa begitu. Itu sama saudara. Tetapi ketika Tuhan memelihara kesabaran kita, kasih kita dan seterusnya, kita akan terus dimampukan untuk bertahan di situ saudara. Nah kemudian yang berikutnya, saudara kita bisa melihat, ini gambarannya saudara. Semoga bisa memberikan gambaran ya bahwa air yang keruh itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kalau ikan itu sudah terbiasa, dia mau airnya bening, mau airnya keruh ya, mau airnya seperti apa, asal bukan air yang beracun gitu, dia masih tetap bisa berenang gitu ya. Tapi bayangkan kalau kita manusia yang hidup di tengah dunia yang keruh seperti itu, ya mungkin kita bisa tidak melihat kehadiran Tuhan. Kita bisa oleng, saudara. Saudara pernah melihat orang bawa motor, lalu kemudian di kanan kirinya itu rombong penuh dengan barang-barang, ya. Saudara pernah membawa barang-barang dengan motor yang hanya sekecil itu, di kanan kiri penuh barang. Ya, kalau kita tidak terbiasa mengendalikan dengan barang yang penuh itu, maka mungkin kita bisa oleng. Ya, kalau nggak oleng kita jatuh, itu saja saudara. Nah itu sama dengan kehidupan kita. Ya, kadang kita pun tidak sadar gitu ya. Ketika kita menjalani kehidupan kita, nampak di sana itu tidak ada jalan, tertutup ya, tertutup. Karena apa? Ya, karena pergumulan itu yang kadang kemudian membuat kita tidak mampu melihat ada Tuhan di sana.
tapi Tuhan memelihara kita selalu, saudara. Nah, kemudian yang berikutnya adalah doa, pokok doanya yang kedua di ayat yang ke-15, supaya Bapa melindungi mereka dari yang jahat. Kenapa Tuhan tidak mengatakan saya membebaskan mereka dari permasalahan dunia, saya membebaskan mereka dari penderitaan dunia? Kenapa juga Tuhan tidak mengatakan aku akan menarik engkau dari pergumulan dunia, ya, dunia yang membenci mereka tentunya. Keruh bukan hanya karena pergumulan dunia, ya, tetapi juga keruh karena dunia yang membenci, dunia yang menolak mereka. Kenapa justru Tuhan berdoanya supaya Bapa melindungi mereka dari yang jahat? Jawabannya ini, saudara, karena justru di dunia itulah para murid harus membebaskan dunia dari yang jahat. Justru di dunia itulah Tuhan menempatkan saudara dan saya supaya kita bisa membebaskan dunia ini dari yang jahat. Maka dari itu Tuhan tahu betul apa yang dimintakannya. Ya Tuhan, lindungilah mereka dari yang jahat. Melindungi mereka dari yang tidak baik, saudara. Dan itu juga yang dilakukan pada saudara dan saya. Permusuhan dengan dunia tentunya itu bukan hal yang asing, tetapi di sini mau dikatakan bahwa Tuhan ada. Tuhan itu melindungi, Tuhan itu menolong saudara dan saya. Dan bukan tidak mungkin hari ini, saudara, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa keruhnya dunia membuat orang semakin banyak mempertanyakan kehadiran Tuhan. Dan bahkan bukan hanya itu, tetapi orang juga menolak kehadiran Tuhan, ya saudaraku. Lalu kemudian pokok doanya yang ketiga itu ada di dalam ayatnya yang ke-17. Supaya Bapa menguduskan mereka di dalam kebenaran. Hidup yang dikuduskan itu adalah hidup yang dipisahkan dari gaya hidup yang lama. Hidup yang dikuduskan itu adalah hidup yang dipisahkan dari cara berpikir yang lama, paradigma yang lama. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita lihat di dalam kehidupan diri kita, saudara. Apakah gaya hidupku itu sudah berubah dari yang dulu hingga menjadi yang sekarang ini? Apakah cara berpikirku, cara pandangku tentang menghadapi pergumulan itu juga sudah berubah? Ya, kadang ada orang yang menghadapi pergumulan lalu kemudian menjadi orang yang pesimis, bisa, saudara. Tetapi ketika dia diubahkan, maka yang pesimis itu akan diubahkan menjadi sesuatu yang optimis, saudara. Ya, dan seterusnya. Masih banyak yang lainnya sekali. Di sana dikatakan supaya Bapa menguduskan mereka. Persoalannya adalah hidup kudus di dunia ini itu tidak mudah, saudara. Sangat tidak mudah. Bagi orang dunia, hidup itu adalah tentang dirinya sendiri. Jadi kalau sudah berbicara tentang aku, berarti berbicara tentang keinginanku, tanpa lagi peduli pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak lagi mempedulikan itu. Kalau pada yang di sekitar aja tidak peduli, bagaimana dengan Tuhan? Tentu dia akan semakin tidak peduli lagi dengan Tuhan yang tidak nampak, saudara. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, bagi orang miliknya beda. Bagi orang dunia fokusnya beda, tetapi bagi orang miliknya, maka hidup itu berbicara tentang dia. Semua yang ada padaku itu akan dilakukan untuk menguduskan nama Tuhan. Sudah pasti, saudara. Sehingga ketika kita mau melakukan apapun, kita akan mempertimbangkan apakah ini menguduskan nama Tuhan atau sebaliknya. Nah, mari kita renungkan ya, bagaimana dengan saudara dan saya. Kira-kira kita ini masuk yang mana? Tidak mudah menjalani hidup yang keruh, saudara. Tidak mudah. Maka di sana kita harus sadar kita memerlukan. Yang pertama adalah kita memerlukan iman yang teguh. Ya, kita membutuhkan iman yang kuat, iman yang tidak
goyah, saudara. Iman yang teguh untuk menghadapi dan menjalani kehidupan dunia yang tidak mudah. Hari ini pandemi sebagaimana kita tahu membawa dampak yang sangat luar biasa. Secara khusus di dalam aspek perekonomian ini memberi dampak yang sangat mengerikan, saudara. Ya, kita lihat betapa banyak orang yang hari ini mulai terjepit, lalu kemudian mereka mulai memilih untuk mengambil jalan pintas. Semua karena apa? Karena air yang keruh tadi itu, saudara. Karena pergumulan, karena dunia yang keruh. Sehingga jangan heran kalau hari ini mungkin kita melihat ada orang yang kembali menjual masker yang sudah dipakai hanya dengan dicuci ulang, lalu kemudian dijual kembali. Semua karena apa? Itu karena keruhnya kehidupan. Kalau ada sekarang kita melihat misalnya seperti alat tes swab yang sudah dipakai lalu kemudian dijual kembali, itu sangat tega sekali terhadap sesama. Tetapi itu terjadi oleh karena himpitan keruhnya kehidupan. Dan masih banyak lagi, tidak sedikit orang yang kemudian pada akhirnya misalnya mencuri dan seterusnya. Karena apa? Ya karena keruhnya kehidupan tersebut, saudara. Banyak hal yang membuat manusia kemudian nekat untuk melakukan banyak hal. Maka dari itu, saudara, di sini saya hendak menyampaikan bahwa apa yang menjadi pelayanan kita, apa yang menjadi peribadahan kita, apa yang kita berikan untuk Tuhan, apa yang ibu bapak salurkan pada hari ini melalui persembahan kita nanti, sesungguhnya kita sedang menolong orang di sana. Ibu bapak, persembahan yang ibu bapak berikan itu pada akhirnya akan menjadi sembako yang selama ini terus kami salurkan pada begitu banyak jemaat, pada begitu banyak orang yang membutuhkan. Sungguh saya kadang rasanya itu sangat luar biasa sedihnya begitu ya. Kenapa? Karena tiba-tiba ada misalnya orang yang WA begitu ya, hari ini sepi sekali ya. Kalau Grab itu atau Gojek gitu ya, mereka mengatakan, saya kira rame, kan ini jam-jam orang mencari makan. Enggak Bu, begitu ya. Dan seterusnya, sampai dia heran. Di sini kita masih bisa makan, orang di sebelah sana tidak makan, saudara. Ini sangat mengerikan. Jadi sadarilah bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya sedang kita lakukan juga untuk sesama kita. Mereka ada di air yang sangat keruh, sama. Air kita sama-sama keruh mungkin ya saudara, tetapi mungkin mereka sedang berjuang untuk mempertahankan kehidupan mereka. Nah, disinilah kita diajak untuk tetap punya iman yang teguh, saudara. Iman yang teguh itu tidak akan menggoyahkan kita akan hal apapun. Iman yang teguh akan menolong kita untuk kita percaya. Dan kalau kita percaya, maka kita akan menjalani tugas panggilan perutusan kita. Ya, kembali menjadi kitab yang terbuka untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian yang berikutnya, kita diundang untuk menghayati karya pemeliharaan Tuhan. Dimulai dari yang terlihat, saudara. Kalau hari ini kita masih boleh makan, seperti saya katakan tadi, maka bersyukurlah. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Kalau hari ini saudara masih boleh kuliah, walaupun online, dengan keterbatasan yang ada, percayalah itu adalah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara masih boleh bekerja, ya, walaupun dengan segala banyak pengurangan terjadi di sana, percayalah itu adalah pemeliharaan dari Tuhan. Seringkali kita itu jadi tidak bisa bersyukur, tidak bisa bahagia, karena kita itu kena penyakit yang namanya penyakit kulino, saudara. Kalau orang Jawa bilang kulino. Kalau kalau mau diterjemahkan itu terbiasa, saudara ya. Jadi terbiasa, kan bisa makan hari ini biasa tuh. Iya, saudara bisa makan sampai lupa kan, terbiasa. Oh ya makan tuh biasa. Tetapi saudara tidak tahu bahwa orang di luar sana hari ini mungkin belum makan sampai jam segini, saudara. Ya, ketika Anda mengatakan, aku kuliah kok biasa aja, ya aku bisa. Tapi saudara tidak tahu,
Teman-teman Anda itu banyak yang hari ini tuh nunggak tidak bisa bayar uang kuliah, saudara. Mereka terpaksa harus putus, membantu orang tua bekerja, dan seterusnya di situasi pandemi seperti ini. Di tengah situasi yang seperti ini ketika Anda bisa bekerja kan biasa. Ya saya kerja biasa tuh ya. Tapi Anda lupa bahwa ada orang di luar sana yang hari ini putus kerja. Dan seterusnya. Nah itu dari yang kecil-kecil saudara. Anda bernafas hari ini, Anda mungkin akan mengatakan kan biasa bernafas. Ya sudah biasa, Anda lupa bahwa di luar sana banyak orang berebut tabung oksigen. Ya, mereka sesak, mereka kena COVID, mereka berjuang, tarik nafas satu persatu dan kita lupa bahwa nafas itu pun adalah pemeliharaan dari Tuhan. Nah yang saya mau katakan adalah sadari pemeliharaan Tuhan lebih dari itu. Tuhan memelihara imanmu, Tuhan memelihara kasih-Mu di tengah situasi yang sulit seperti ini. Ya, jadi bersyukurlah untuk pemeliharaan Tuhan. Dan kemudian yang perlu kita lakukan adalah saudara, nah ini kalau kita sadar bahwa Dia memelihara kita, ayo kita lakukan tugas perutusan kita. Karena bagian teks ini kita diutus untuk melakukan bagian kita sebagai murid, saudara. Menjadi kitab yang terbuka ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah menjaga kekudusan. Ya, menjaga kekudusan karena kebenaran. Mengarungi dunia yang keruh bukan tidak mungkin akan menggoyahkan iman kita. Kita akan tergoda, saudara. Tetapi yang saya mau katakan, jikalau kita punya dasar yang kuat, Mazmur pasal 1, bagian dari leksionari kita hari ini, jikalau kita punya pertemuan yang intens dengan Tuhan, Taurat, firman Tuhan itu sendiri, maka pergumulan apapun, keruhnya air kehidupan itu tidak akan menggoyahkan kita. Ya, karena kita punya Tuhan, kita punya Dia yang senantiasa menjaga dan melindungi kita. Dan dampak kebenaran di tengah kehidupan yang keruh adalah, ini saudara, kita tetap akan menghasilkan buah. Yaitu kuncinya. Kuncinya adalah berada bersama di dalam Tuhan. Di dalam firman Tuhan. Ini adalah kunci kekuatan kita. Sekalipun dunia ini keruh, kita tetap akan berbuah, saudara. Sekalipun dunia ini begitu keruh, tetapi kita tidak akan layu. Kalau daun itu tidak akan layu daunnya. Kita tetap terus akan menghasilkan banyak. Kita akan terus produktif bahkan. Ya, ini yang akan terjadi. Nah, hari ini kita semua akan melihat realitas dunia yang keruh itu tidak bisa dipungkiri, saudara. Apalagi mau dihindari. Mau kemana? Di depan mata. Ini semua harus kita jalani sampai di ke depan nanti. Dan Tuhan memang menempatkan kita di dunia yang tidak mudah. Tuhan menempatkan kita di dunia yang keruh, saudara. Tetapi catatan, perlu kita ketahui, Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia berdoa buat saudara dan saya. Dia mempersiapkan saudara dan saya sedemikian rupa, ya. Jadi jangan takut, jangan gentar. Mari kita bisa bergandengan tangan, kita bisa menjalani kehidupan ini bersama-sama. Kita miliki iman yang kuat dan kita bisa melakukan sesuatu untuk kehidupan di sekitar kita. Melakukan tugas perutusan kita sebagai muridnya. Amin. Mari kita bersatu dalam saat teduh. Tuhan, terima kasih jikalau hari ini firman-Mu kembali mengingatkan kami. Sekalipun Engkau mengutus kami ke dunia yang keruh, namun sebenarnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebagaimana doa-Mu untuk para murid, supaya Bapa memelihara, supaya Bapa melindungi, supaya Bapa menguduskan mereka. Maka doa yang sama itu pun Tuhan berikan bagi kami semua. Kami sadar
tugas perutusan kami di tengah dunia yang keruh tidak mudah. Dunia yang keruh membuat orang semakin tidak mampu untuk melihat Tuhan. Dunia yang keruh akan membuat mereka semakin mudah untuk menolak Tuhan. Tetapi saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa ketika kami menjadi bagian dari orang yang dikuduskan, kami menjadi bagian dari orang yang Tuhan persiapkan, maka sebenarnya Tuhan akan menolong dan memampukan kami untuk kami melakukan tugas kami di tengah pergumulan dunia, terlebih di masa-masa pandemi ini Tuhan. Pakai kami supaya kami boleh hadir bagi saudara-saudara kami yang hari ini mungkin mereka sedang berjuang mempertahankan kehidupan mereka. Bapa dalam sorga, kami juga bersyukur kalau sore hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami boleh menaikkan doa bagi setiap pergumulan yang terjadi di sekitar kami. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini berduka. Bagi saudara-saudara kami yang hari ini harus dirawat, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Karena mereka harus berjuang melawan COVID-19 di dalam tubuh mereka. Di tengah ketidakberdayaan mereka, di tengah kelemahan, kerapuhan, ketakutan mereka, kami mau berdoa, kiranya Tuhan beri kekuatan supaya mereka dimampukan melewati masa-masa sulit ini. Bapa dalam sorga, saat ini kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang dalam waktu ke depan mereka akan menghadapi ujian. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan mempersiapkan. Tuhan berkati anak-anak kami dengan kepandaian, berkati pula mereka dengan kejujuran, agar mereka dimampukan untuk mengerjakan setiap soal ujian di dalam takut akan Tuhan. Berkati juga setiap orang tua di dalam mendampingi. Tuhan memberikan kesabaran, Tuhan memberikan kasih, Tuhan memampukan dan menolong, Tuhan melengkapi. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah goncangan, begitu banyak hal terjadi. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Engkau boleh memberkati para pemimpin negara Indonesia ini. Berkati agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini di dalam takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, marilah kita meresponi pemberitaan firman Tuhan. Bersama-sama kita akan mengikrarkan kembali pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari saat ini sebelum kita memberikan persembahan syukur kita menyaksikan klip video berikut ini.
Shalom sahabat GKI Gejayan, kita bersyukur sampai hari ini kita dapat berjumpa dalam berbagai pelayanan, baik secara onsite maupun secara online. Program-program pelayanan gereja dapat terus berjalan dengan baik dalam peribadahan, persekutuan Senin sampai Sabtu, dan pelayanan sosial bagi warga jemaat atau masyarakat yang terdampak pandemi. Meski demikian, gereja pada saat ini bergumul atas keterbatasan SDM karena banyak aktivis yang masih berada di kampung halaman, juga keterbatasan penerimaan dana karena ibadah onsite yang masih dibatasi maupun hal lain karena masa pandemi. Dalam hal inilah kita dipanggil untuk mengungkapkan kasih dan syukur kita pada Allah melalui waktu dan tenaga kita untuk melayani melalui persembahan yang terbaik pada Allah. Seperti tertulis dalam Roma 12 ayat 1, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk memuliakan Allah. Persembahan waktu, tenaga, maupun dana yang kita berikan merupakan ungkapan syukur kita pada Allah dan dukungan bagi gereja kita agar terus dapat melayani di masa-masa sulit ini. Mari kita memberikan persembahan dengan penuh hormat dan syukur untuk kemuliaan nama Tuhan sambil mengingat nas firman Tuhan dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Mari kita iringi pengumpulan persembahan kita dengan pujikan. Nyanyikanlah Kidung Baru 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Dengan Yesus menjadi milik saya dan saudara, tak sia-sia segenap usaha kita. Sebab Dialah keuntungan terbesar kita, dan di dalam Dialah kita beroleh segalanya. Maka Dialah persembahan kita. Kita pujikan baitnya yang kedua. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar
Mari jemaat kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Semua yang kami punya, semua yang kami miliki, sesungguhnya pemberian-Mu, kepercayaan-Mu buat kami Tuhan. Ketika kami mengembalikan sebagian kecil dari begitu banyak berkat-Mu Tuhan, kami mengaku itu juga dari-Mu Bapa. Terimalah Tuhan persembahan kami, dan terimalah hidup kami Tuhan. Dan kami belajar untuk mempersembahkan seluruh hidup kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Berkatilah Tuhan tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang baik itu, kami berdoa dan memasrahkan diri. Amin. Saudara yang terkasih, ibadah kita di tempat ini akan segera berakhir, namun biarlah dalam kehidupan sehari-hari kita terus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai murid Tuhan. Bahwa hidup ini penuh dengan teka-teki, penuh dengan pertanyaan. Namun satu hal yang pasti, Tuhan menyertai setiap langkah kita dan mengutus kita. Yesus memanggil kita untuk menjadi Alkitab yang terbuka bagi dunia. Kita tutup ibadah kita pada sore hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 355, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat datang. Kita pujikan baitnya yang pertama. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas go saat lipun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kirang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas go saat lipun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa ia serta, perintah kasihnya patuhilah. Mari kita pujikan baitnya yang ketiga. Jangan kau lupa ia serta, perintah kasihnya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas go saat lipun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan
mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah di dalam pengharapan, memiliki iman yang teguh untuk mengarungi dunia yang keruh bersama dengan Dia yang hidup dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan.